Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Puspitasari. Saya adalah mahasiswa Teknologi Pangan dari UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal kelayakan usaha produk tahu Aceh gejrot dengan nama Takris Gejrot. Pembahasan yang akan dilakukan pada kesempatan kali ini dimulai dari deskripsi produk, aspek pemasaran hingga faktor legal yang akan diterapkan. Deskripsi produk, tahu Aceh gejrot adalah jenis kuliner yang menggunakan bahan baku tahu dan aci yang dipadukan dengan saus khas tahu gejrot. Mempunyai cita rasa khas Indonesia yang asin, pedas, dan asam sehingga sangat cocok untuk dipadukan dengan tahu yang lembut dan aci yang crispy. Terdapat variasi tingkat kepedasan tergantung dengan permintaan konsumen. Produk ini dikemas dengan mangkuk plastik yang memiliki tutup sehingga produk tetap terjaga kebersihannya hingga sampai ke tangan konsumen. Bahan-bahan yang diperlukan adalah tahu pong, tepung tapioka, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, daun bawang, air, gula merah, asam jawa, gula pasir, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, dan garam. Proses produksinya dimulai dari yang pertama adalah pembuatan tahu aci, kemudian dari penggorengan tahu aci crispy, lalu pemasakan saus cuko, pembuatan sambal gejrotnya, dan packing. Aspek pemasaran yang dilakukan adalah dilihat dari strategi segmentasinya, itu produk dipasarkan secara umum mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk positioningnya, tahu Aceh gejrot melakukan positioning bahwa tahu gejrot juga bisa dikombinasikan dengan aci dan menghasilkan rasa yang lebih unik, namun tetap memiliki ciri khas tahu gejrot itu sendiri. Untuk targeting produknya, target market dibagi menjadi dua, yaitu kalangan muda yang ada di sekolah dan umum, seperti yang ada di stasiun dan tempat-tempat keramaian lainnya. Lalu ada dari bauran pemasaran 4P. Produknya tahu Aceh gejrot yang diproduksi secara homemade dengan bahan-bahan yang berkualitas dan higienis, mempunyai cita rasa khas Indonesia yang pedas, asin, dan asam, serta dipadukan dengan aci yang crispy. Dapat dipilih tingkat kepedasannya tergantung permintaan konsumen. Untuk harganya itu per mangkuknya 10.000. Promosinya dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, lalu kemitraan online. Lalu ada juga promosi-promosi lain seperti buy one get one free, kemudian gratis ongkir, dan diskon 10%. Untuk tempatnya itu dijual secara online dan offline. Online-nya itu sendiri seperti Grab, Gojek, Shopee Food, dan offline-nya itu mendirikan stand-stand di dekat sekolah, kampus, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Kemudian untuk keuntungan perusahaan ke depannya, berdasarkan perhitungan laba rugi dari hasil produksi 30 pieces tahu Aceh gejrot memiliki keuntungan sebesar 95.000. Jika dalam satu hari estimasinya terjual 60 pieces, maka keuntungan per harinya dapat mencapai 190.000. Dilihat dari antusias konsumen dan keuntungan perusahaan memiliki prospek yang baik ke depannya. Perusahaan dapat memperbanyak cabang dan memproduksi dalam jumlah banyak sehingga keuntungan yang didapat lebih besar. Umur perusahaan ke depannya dapat dilihat dari prospek, tren makanan, dan laba perusahaan. Kemungkinan perusahaan akan memiliki umur yang panjang dan akan bertahan di pasaran. Umur perusahaan itu menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat bertahan. Selain menjaga kualitas produk, harus tetap fokus pada bisnis sambil tetap berinovasi memperkenalkan produk agar lebih dikenal masyarakat luas. Untuk faktor teknis dan teknologi yang akan digunakan ke depannya adalah produk tahu Aceh gejrot dapat melakukan inovasi dengan membuat kemasan frozen yang divakum sehingga konsumen lebih mudah menemukan produk di toko frozen food dengan umur simpan yang
lebih panjang dan cita rasa yang sama. Untuk lingkungan pasar yang potensial itu ada di tempat-tempat keramaian seperti stasiun, sekolah, kampus, dan daerah-daerah perkantoran. Kemudian dilihat dari persaingan dengan kompetitornya, jika dilihat dari pasar, itu produk tahu aci gejrot belum banyak ditemukan, sehingga kompetitornya juga tidak banyak untuk produk sejenis. Namun produk tetap memiliki kompetitor, yaitu produk-produk dengan olahan aci. Tapi hal itu tidak berpengaruh karena produk memiliki cita rasa yang unik dan lebih menarik karena jarang ditemukan di pasaran. Dampak-dampak faktor lingkungan terhadap usaha itu dilihat dari lokasi, cuaca, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dukungan pemerintah, dan lingkungan sosial. Untuk lokasinya, lokasi bisnis dapat memiliki dampak yang signifikan karena lokasi itu memberikan akses ke pelanggan, pemasok, dan sumber daya lainnya. Untuk cuaca, itu adalah salah satu faktor yang penting karena jika saat hujan itu orang-orang lebih cenderung malas untuk pergi berbelanja, yang berarti bisnis harus siap menghadapi fluktuasi tergantung permintaan konsumen pada kondisi cuaca. Untuk sumber dayanya itu dapat dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Sumber daya manusia penting karena dapat membantu untuk mengembangkan usaha. Lalu sumber daya alam juga penting karena akan mempengaruhi bahan-bahan yang diperlukan untuk menunjang keberlangsungan usaha. Lalu ada dari dukungan pemerintah, itu seperti dan menyediakan dana, sumber daya, dan peraturan-peraturan yang menguntungkan untuk keberlangsungan usaha. Lalu ada lingkungan sosial, itu seperti keluarga, teman, dan komunitas tempat usaha itu didirikan. Lalu faktor legal yang akan diterapkan ke depannya itu ada sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, lalu kemudian ada sertifikat halal, dan ada dari BPOM RI. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.